Saudara-saudara terkasih, kembali lagi kita disapa oleh firman Tuhan melalui renungan ilustrasi dengan judul Pilih yang mana, Alkitab atau uang? Untuk memahaminya, mari kita dengarkan ilustrasi berikut. Adalah seorang yang kaya raya. Dia memiliki harta, namun dia tidak memiliki keluarga, istri, bahkan anak. Dia hanya memiliki pelayan yang bekerja di rumahnya untuk membereskan rumah, taman, dan binatang peliharaannya. Suatu ketika dia berulang tahun, dia mengundang semua pelayan yang ada di rumahnya untuk makan malam bersama. Setelah selesai makan malam, pengusaha tersebut juga mengumpulkan pelayannya untuk memberikan hadiah kepada mereka. Di atas meja sudah tersedia Alkitab dan sejumlah uang. Yang pertama sekali dilakukan oleh orang kaya tersebut adalah memanggil satpam yang bekerja di rumahnya. Orang kaya itu pun menanyakan kepada satpam yang ada di rumahnya, mana yang lebih kamu sukai sebagai hadiah, Alkitab ini atau uang ini? Jangan sungkan, kamu bisa memilih mana yang kamu mau. Satpam itu kemudian menjawab, "Tuan, saya sangat senang dapat menerima Alkitab, tapi karena saya tidak dapat membaca, uang akan lebih berguna buat saya." Kemudian orang kaya tersebut menjawab, "Kalau begitu silahkan diambil uangnya." Kemudian orang kaya itu melontar pertanyaan yang sama kepada tukang kebun yang ada di rumahnya. Dan tukang kebun menjawab, "Tuan, istri saya saat ini sedang sakit parah. Oleh karena itu saya lebih membutuhkan uang. Jika istri saya tidak dalam keadaan sakit seperti sekarang ini, tentu saya akan memilih Alkitab." Lalu orang kaya itu mengatakan, "Kalau begitu silahkan diambil uangnya." Kemudian pengusaha itu melontarkan pertanyaan yang sama kepada koki yang ada di rumahnya. Lalu koki itu menjawab, "Tuan, saya suka menceritakan kebenaran. Itu salah satu hal yang saya sukai. Tapi karena kesibukan saya, bahkan tidak bisa membaca majalah, apalagi Alkitab. Karena itu saya memilih uang saja." Lalu orang kaya itu mengatakan, "Kalau begitu silahkan diambil uangnya." Dan orang kaya itu memanggil seorang anak kecil yang sangat miskin, yang dimana tugasnya adalah menjaga binatang peliharaannya, dan berkata, "Tentu kamu lebih membutuhkan uang ini daripada Alkitab. Jadi kamu bisa membeli makanan enak untuk di rumah, membeli sepatu baru, dan membeli kebutuhan lainnya." Kemudian anak tersebut membuat semua pelayan heran dan bingung, sebab dia berkata, "Tentu saja menyenangkan bisa membeli kalkun dan makan enak lainnya untuk dimakan bersama orang tua dan saudara kandung. Saya juga butuh sepatu baru karena sepatu saya sudah rusak. Namun demikian, saya lebih memilih Alkitab karena saya ingin memiliki Alkitab sendiri. Ibu saya mengajarkan bahwa firman Tuhan jauh lebih berharga daripada emas dan lebih manis dari madu." Berdasarkan jawaban anak kecil tersebut, orang kaya itu mengangkat jempol dan mengangguk, sebab di dalam Alkitab itu ada amplop yang berisikan uang 10 kali lipat dari uang yang ada di atas meja. Selain itu juga ada sebuah kertas wasiat di mana orang yang memilih Alkitab ini akan menjadi pewaris harta orang kaya tersebut. Setelah itu orang kaya tersebut membacakan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu. Dalam Mazmur 19 ayat 7-10 berkata bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar,
adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Sekarang mana yang kamu pilih? Uang atau Alkitab yang berisikan firman Tuhan? Dari ilustrasi tersebut kita melihat bahwasannya banyak orang yang memilih uang untuk memenuhi kepuasan dirinya sendiri selama di dunia ini, dan hanya satu orang yang memilih Alkitab untuk sebagai bekalnya memenuhi dirinya akan firman Tuhan. Di masa pandemi saat ini, tentu semua orang memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Melihat perekonomian negara yang semakin merosot, uang adalah hal yang sangat dibutuhkan dan sangat membantu manusia di masa pandemi ini. Namun, bagi orang yang percaya, bukan hanya uang saja yang diperlukan, tetapi juga kebutuhan rohani, yaitu firman Tuhan. Karena dengan mendengarkan firman Tuhan, mereka akan dibekali dan dikuatkan pada masa pandemi ini, sehingga orang yang mendengarkan firman Tuhan akan berpengharapan dan percaya bahwa pandemi ini akan berlalu, dan di masa pandemi ini Tuhan berperan menolong semua umat manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, yang kita cari adalah kerajaan Allah. Dan inilah yang menjadi nats renungan bagi kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.